materi ini saya akan menjelaskan tentang desain brief dalam pengemasan suatu produk. Apa sih desain brief itu dan bagaimana teknik pengerjaannya? Baik, akan saya jelaskan makna dari desain brief itu sendiri. Yang pertama adalah desain brief adalah suatu bentuk gambaran awal dari suatu proyek atau suatu proyek pengerjaan yang merupakan kesepakatan antara dua orang. Yang pertama adalah desainer dan yang kedua adalah pemesan atau klien, agar desain yang dihasilkan nanti sesuai dengan harapan pemesan atau klien. Pada tahap awal, klien harus memberikan materi yang jelas agar desainer dapat memahami apa nanti yang akan didesain atau apa yang nanti yang dibutuhkan dalam proses mendesain. Nah, desain brief dapat membantu desainer untuk mengetahui segala informasi mengenai bisnis iklan nantinya, sehingga hasilnya mampu menjadi identitas yang kuat dan tepat bagi bisnis tersebut atau klien yang memesan brief. Harapannya seperti itu bagi desainer. Desain brief yang menyeluruh dan mengartikulasikan adalah bagian penting dari proses desain. Jadi, desain brief yang diberikan oleh klien itu memiliki arti penting untuk pembuatan desain. Ini membantu mengembangkan kepercayaan dan pemahaman antara klien dan desainer dan berfungsi sebagai titik acuan penting dalam kedua belah pihak. Desainer juga harus memberikan beberapa masukan kepada klien, kepada pemesan dari desain brief, agar klien bisa menjelaskan setiap informasi yang dibutuhkan secara tepat. Jadi, desainer harus memberikan wawasan, gambaran, apa sih yang diinginkan oleh klien, sehingga nanti desainer bisa mendesain proyeknya dengan bagus dan sesuai dengan keinginan klien. Ada 3 hal dalam desain brief yang harus diperhatikan dalam menentukan atau dalam membuat suatu proyek. Yang pertama, desainer harus tahu nama produk yang dipesan oleh klien. Ya, yang pertama adalah nama produknya. Apa nama produknya? Yang kedua, desainer harus tahu cerita dari produk tersebut. Produk tersebut dibuat dari apa, kemudian awalnya seperti apa, dan sebagainya. Karena nanti ini akan menentukan proses desain atau pembuatan desainer. Yang ketiga, siapa target yang akan disasar atau audien yang akan dituju, itu pangsa pasarnya siapa saja. Ataukah itu untuk anak-anak, untuk remaja, atau untuk dewasa. Untuk wilayah mana, Jawa, Indonesia, atau seluruh dunia. Itu harus dipahami oleh desainer, target dari produk yang akan dibuat desainnya. Nah, itu audiennya ya. Kemudian yang berikutnya adalah nama produk. Saya jelaskan satu persatu. Nama produk yang digunakan harus menggambarkan produk yang dimiliki dan mudah diingat oleh konsumen. Jadi nama produknya itu adalah produk yang menggambarkan produknya dan harus mudah diingat. Biasanya suatu produk, nama itu tidak melebihi dari 2 kata atau 3 kata. Kalau nama terlalu banyak, akan mempersulit konsumen untuk menghafalkan. Itu. Biasanya pelaku usaha selalu menggunakan nama-nama keluarga dalam menamakan produk, misalkan nama anak, nama istri, nama suami, atau singkatan. Seharusnya itu dijadikan opsi terakhir. Ya. Jadi nama produk yang menggunakan nama keluarga itu boleh, tapi kalau memang tidak menemukan nama yang bagus untuk produknya. Nah, mungkin nama-nama produk itu bisa berasal dari bahannya, asal-usulnya, targetnya,
ceritanya, itu nama-nama produk awal, jangan nama keluarga. Itu target atau opsi yang paling terakhir, boleh menggunakan nama produk adalah nama keluarga. Oke, itu nama produk. Kemudian cerita produk. Cerita produk secara detail itu harus disampaikan kepada desainer agar nanti hasil desainannya itu mudah dipahami dan dapat didiskusikan semua materi yang ingin disampaikan. Jadi klien itu harus menceritakan keseluruhan dari produk yang akan dibuat, desainnya. Nah, supaya desainer memahami, oh keinginan klien seperti ini. Nah, sehingga desainer nanti bisa merencanakan, membuat desain sesuai dengan apa yang diinginkan klien. Nah, itu cerita produk. Klien harus menceritakan secara detail kepada desainer. Kemudian target produk atau ke siapa produk itu akan dituju, ya, audiennya siapa, sasarannya siapa, tujuannya siapa. Terakhir adalah pemilik bisnis atau klien harus menjelaskan secara spesifik siapa sih target audien yang akan dituju, sehingga para desainer harus bisa menjadi pendengar yang baik saat mendengarkan klien agar hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan si klien. Jadi target audien dari produk tersebut siapa saja. Itu klien harus bisa menceritakan dia ingin menyasar audiennya itu siapa saja. Oke. Di sini tugas kreatif brief. Ya, kemudian setelah desainer memahami apa yang diinginkan klien, maka tugas dari kreatif brief sebagai desainer yaitu mempertemukan pelaku bisnis dengan desainer yang tadi. Para desainer bisa mempersiapkan beberapa dokumen untuk diberikan kepada pelaku usaha atau klien dengan menyalurkan ide kreatif yang ada. Jadi kreatif brief atau orang-orang desainer tersebut memberikan ide-ide kepada klien. Ringkasan tersebut juga mengharuskan akuisisi data riset pasar tentang kondisi persaingan serta persepsi dari konsumen. Jadi, informasi yang diberikan kepada klien itu juga harus disampaikan oleh kreatif brief, oleh desainer. Riset pasarnya seperti apa sih? Itu. Kemudian persaingan yang ada di sekitar wilayah yang diinginkan seperti apa, itu harus paham sehingga jangan sampai membuat desain itu asal-asalan. Nah, klien brief sendiri yaitu pelaku UMKM dengan desainer mendiskusikan lebih detail tentang brief yang diberikan. Jadi klien brief itu mendiskusikan, tujuannya adalah untuk mendiskusikan antara brief yang akan dibuat antara klien dan desainer. Itu. Dalam tahapan klien brief, pelaku usaha tidak boleh terserah. Jadi klien tidak boleh menyerahkan seluruhnya kepada desainer. Terserah desainer mau dibuat seperti apa, tidak boleh. Jadi saat desainer menanyakan seperti apa desain yang akan diharapkan, pelaku harus menjelaskan dengan baik. Karena pelaku usaha dengan produk yang merupakan suatu komponen yang berkesinambungan. Yang tadi contoh seperti namanya. Itu kira-kira apa? Kemudian target audiennya. Itu siapa saja. Cerita produknya. Itu harus diberikan informasi keseluruhan kepada desainer. Ya, itu kepada kreatif brief. Ini ada satu contoh dalam pemesanan atau soal kreatif brief, yaitu pertama ada seseorang yang mau memesan logo, ya klien yang mau memesan logo, maka dari pihak perusahaan itu ya harus menanyakan dulu pertama berapa nomor rekening atau nama rekening
pada orang yang akan memesan logo, nama rekeningnya siapa, karena nanti pembayarannya melalui transfer ya kemungkinan. Ini contoh desain brief untuk membuat logo. Kemudian banknya apa yang dipakai untuk pembayaran nanti, mungkin bisa sesuaikan dengan bank dari perusahaan kita. Kemudian berapa sih besaran biaya yang harus dikeluarkan klien untuk membuat desain tersebut. Kalau sudah, kapan rencananya pembayaran akan dilakukan. Karena waktu pendesainan, biasanya klien tidak ingin lama-lama, 2-3 hari desain selesai. Nah, ini maka waktu pembayaran harus ditentukan. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi atau nomor HP kliennya berapa. Yang terakhir, apa nama alamat emailnya sehingga nanti hasil logo yang dibuat desainer itu bisa dikirim. Ya. Biasanya juga sekarang itu selain menggunakan email, juga menggunakan WhatsApp sebagai gambaran awal. Tapi nanti kalau filenya harus dikirim, maka dikirim melalui email karena filenya supaya nggak pecah. Oke, contoh desain brief. Nah, di sini juga itu sudah saya berikan beberapa logo karena di sini yang dipesan adalah logo-logo burung dengan konsep berbagai macam bentuk burung gitu ya. Jadi burung tidak harus persis seperti aslinya, bisa dikonsep seperti gambar yang di samping. Nah, contoh desain brief yang pertama adalah nama perusahaan atau produk boleh diberi tagline, ya boleh tidak. Biasanya tagline ini dibuat di bawah logo. Kemudian jelaskan dengan singkat dan jelas apa perusahaan yang akan melakukan penawaran, nama perusahaannya. Tuh ya. Nama perusahaannya harus tahu. Kemudian, jenis perusahaan atau industri produk yang dibuat. Itu di mana perusahaan bergerak. Kemudian, sampaikan 3 hal yang harus yang diketahui oleh klien, yaitu profesionalisme, bersahabat, ceria, mahal, eksklusif, sederhana, maskulin, feminin, dan sebagainya. Contoh logonya seperti apa yang diinginkan. Logo-logo profesional, logo-logo bersahabat, ceria, logo yang bersifat mahal, eksklusif, sederhana, maskulin, atau feminim. Kemudian menjelaskan tentang target marketnya. Itu target market yang akan disasar siapa saja. Itu Anda akan membantu desainer ya, membantu desainer untuk membuat suatu desainnya. Nah, ini adalah desain logo. Nah, kemudian demografinya. Demografi itu adalah umur audien, umur targetnya, berapa umur yang akan disasar, jenis kelamin itu laki, perempuan, ya. Kemudian lokasinya itu ada di mana yang akan disasar, pendapatannya itu, kemudian pekerjaannya, pendidikannya, itu demografinya. Demografi dari audien, demografi dari target pangsa pasarnya. Tuh. Kemudian psikografi dari pangsa pasar yang akan targetnya itu adalah hobinya, minatnya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa, pendapatnya seperti apa, nilainya seperti apa. Itu psikografi dari target pangsa pasarnya. Hobi, minat, gaya hidupnya seperti apa, tingkah laku, pendapatannya seperti apa, dan nilai. Ya, tuh. Tolong dipahami tentang demografi dan psikografi. Kemudian, logo yang akan dibuat nanti harus mengandung beberapa warna yang memiliki arti. Contoh, merah itu memiliki arti cinta, dedikasi, berani. Kuning memiliki arti semangat, cerdas, mudah, dan hati-hati. Hijau memiliki arti subur, sejuk, menyembuhkan, dan pertumbuhan. Putih memiliki arti sempurna, bersih, suci, dan murni.
Biru memiliki arti berpengetahuan, terpercaya, tenang, damai, dingin. Hijau memiliki arti rasa, rahasia, mahal, kemewahan. Ungu memiliki arti kebijaksanaan, imajinasi, dan bangsawan. Oranye memiliki arti energik, kreatif, dan unik. Abu-abu memiliki arti netral dan canggih. Nah, ini di dalam logo harus dipahami makna-makna warna dari logo tersebut, ya. Jadi harus paham. Kemudian tip yang harus disampaikan kepada kepada klien secara tambahan tentang apa yang harus kami hindari dalam mendesain logo, yaitu khusus untuk paket logo standar, permintaan untuk adanya gambar, ilustrasi atau simbol ikonik pada logo pada kolom ini akan diabaikan. Biasanya ikon-ikon kecil nggak perlu ya di dalam logo itu. Nah, itu. Nah, kemudian biasanya secara software ikon-ikon kecil itu hilang. Dia hanya berupa logo dan tagline gitu aja. Nah, yang terakhir, sebutkan di mana logo ini akan dipasang. Nanti logo ini kalau jadi, mau diletakkan di mana? Surat kartu nama, ya, kop surat, neon sign, billboard, ya, iklan, majalah, koran, brosur, katalog, website, internet atau televisi, atau topi, t-shirt, mug, jaket, dan lain sebagainya. Karena pada saat mendesain logo harus tahu ukurannya, tidak boleh terlalu kecil. Kalau nanti logo itu akan diletakkan di iklan-iklan atau tempat-tempat yang besar seperti neon sign, billboard, maka logo tersebut untuk 100% ukuran logo harus besar. Karena nanti pada saat kalau desainnya kecil, pada saat dibesarkan bisa pecah. Jadi desain awalnya 100%-nya logo tersebut harus besar. Kalau memang nanti logo tersebut diletakkan pada tempat-tempat yang besar. Ya, tuh. Kalau misalkan tempatnya standar, ya tidak terlalu besar desain logo 100%-nya. Nah, itu untuk desain brief. Mohon untuk dipahami tentang desain brief ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.